Bapak Ibu sekalian, kali ini kita membahas tema meluruskan syubhat dakwah sunnah. Saya bedah judulnya dulu biar kita tahu arah. Meluruskan berarti ada yang bengkok. Itu makanya kenapa istri itu harus sering diluruskan, karena dari tulang rusuk yang dengerin loh. Dasar bengkok. Dengerin nggak lo? Meluruskan syubhat. Jadi dari kalimat yang diulang 2 kali berarti mengungkapkan tidak hanya 1-2. Dan syubhat ini sudah masuk ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bukan suatu kata-kata asing. Syubhat itu, dan ribuan bahasa Arab masuk ke Indonesia. Contoh, masuk ke dalam bahasa Jawa, bal-balan, itu dari bal-bala yubalbilu bal-balatan, itu nendang pula, itu menghadap. Hadaf itu kan ke depan, hadafa, menghadap, itu bahasa Arab juga. Rela itu juga bahasa Arab, dari kalimat ridho. Orang Jawa nggak bisa bilang bot, jadi berubah jadi L. Makanya Ramadan berubah menjadi Ramadan, Murtado menjadi Murtolo. Syubhat itu di dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan keraguan-raguan atau adanya ketidakjelasan, itu syubhat. Berarti di sini kalau ada orang nikah lagi, istrinya disimpan gak jelas, berarti istri syubhat. Benar nggak? Makanya kita panggil aja istri syubhat. Dan kalimat syubhat ini di dalam bahasa Arab juga artinya al-iltibasu wal ghumud, yaitu adanya ketidakjelasan dan samar. Gitu. Menurut istilah syubhat itu segala sesuatu yang terkait dengan masalah agama yang ragu-ragu, nggak jelas antara hak batil, halal haram, benar dan nggak benar. Itu namanya syubhat. Di dalam Al-Quran Allah menghadirkan kalimat syubhat itu rata-rata kesannya itu negatif. فَأَمَّا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang yang senang mengikuti yang samar-samar itu di dalam rangka wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang yang di dalam hatinya itu ada penyimpangan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha. Suka ngikuti yang syubhat-syubhat. Ibtigha al-fitnah, di dalam rangka untuk menyebarkan fitnah. Wabtigha al-ta'wili, di dalam rangka untuk mencari ta'wil yang batil. Kalau ta'wil yang benar tidak sama.
Adapun dalam hadis Rasulullah disebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabih. Karena enggak jelas. Dan Rasulullah melanjutkan di hadis itu famanittaqash syubhat, siapa yang menjaga dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi, dia telah menyelamatkan agama. Berarti syubhat itu rata-rata terkesan sesuatu yang tidak benar. Makanya ketika kita itu mengangkat syubhat di dalam Islam, itu rata-rata sesuatu yang mengganggu hati dan pikiran orang, sehingga yang awalnya itu yakin jadi ragu, yang benar jadi nggak benar, yang dulunya itu baik menjadi tidak baik. Nah, tanda-tanda orang kena syubhat itu empat. Makanya nanti subhat dakwah sunnah itu pernah. Itu tandanya satu, dulunya dia meyakini benar, sekarang nggak benar. Dulu meyakini sesat, sekarang nggak sesat. Dulu tahlilan sesat, sekarang enggak. Dulu maulid itu bid'ah, sekarang malah sunnah. Wah, itu kena syubhat. Yang kedua, sekarang sering menggampangkan masalah-masalah prinsip agama. Gampangkan. Itu ya. Itu mah udahlah. Ikhtilat digampangkan, buka aurat digampangkan, pacaran digampangkan, riba digampangkan, musik digampangkan. Yang penting ada ulama yang berpendapat. Yang ketiga apa keempat? Minum dulu. Ini gelasnya buto hijau, kode. Menghina saja, menghormati. Baik. Itu berapa tadi? Yang ketiga, banyak berubah di dalam beragama, maksudnya berwarna-warni dalam beragama. Jadi at-talawun, kadang tampil tabligh, kadang tampil salaf, kadang tampil ikhwan, kadang tampil politikus, kadang-kadang hilang polinya, tinggal tikusnya. Itu talawun. Nomor tiga. Nah, yang keempatnya suka mengikuti, menekankan yang syubhat daripada muhkam. Ya, contoh, musik itu haramnya itu jelas, tapi dia yang gak jelas, cari-cari. Ada kok pendapat ulama yang membolehkan. Kenapa Anda nggak lebih pegang hadis Rasulullah dalam masalah riba? Gitu. Atau kita bisa katakan dia meyakini yang dulunya itu halal sekarang haram, atau dulunya haram sekarang halal. Gitu. Ini berarti orang kena syubhat. Dan tolong dicamkan Pak, syubhat itu sangat menyambar. Makanya Imam Ad-Dhahabi mengatakan asy-syubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Syubhat itu amat menyambar, hati itu lemah. Jangankan sekarang ini yang awam, yang ulama aja ada yang murtad. Yang ustad ada yang berubah. Ustad yang selama ini mendakwahkan sunnah, mengajak kepada sunnah, sekarang musuh sunnah, itu ustad, itu alim, apalagi awam. Paham nggak? Makanya hati-hati. Kalau antum nggak tahan, jangan suka ngintip-ngintip YouTube. Mendingan ngintip Rumah Yuni,
Daripada ngintip YouTube. Syubhatnya itu iya. Apalagi yang diintip ustadz sedang adu jahil aja dosa, apalagi ngadu ustadz. Ini gimana sih? Nah, dakwah sunnah. Nah, ini dia bedah dakwah sunnah. Baru 1 jam, nanti materinya baru 1 jam. Nah, nanti pertanyaan 1 jam. Jadi jam 1 nggak boleh pulang, awas. Nah, dia aja dikasih 1/4 minta nambah. Ya. Jam 1 sepakat? Apaan? Oke. Ngomong apa gue tadi? Dakwah. Dakwah itu dalam arti bahasa adalah memanggil. Memanggil kepada sesuatu. Itu dakwah. Makanya kenapa orang itu ketika memanggil Allah untuk meminta sesuatu disebut dengan doa. Karena dia manggil-manggil Allah, ya Rabb, kan gitu. Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana la tuzigh qulubana. Ada gitu. Dalam arti istilah memanggil untuk sesuatu yang dianggap itu prinsip, baik hak maupun batil. Makanya orang Kristen juga berdakwah, orang Hindu juga berdakwah, nggak peduli hak batil. Nah, kalau menurut dakwah Islam artinya mengajak orang untuk masuk Islam. Itu pertama. Meneguhkan ajaran yang diyakini karena sebagai orang Islam, atau meyakinkan orang yang sudah memeluk Islam untuk mengamalkan Islam. Dan yang tidak kalah pentingnya mengajak kepada kebaikan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dan menjelaskan kepada mereka hak batil dan kaidah-kaidah penting Islam. Jadi utamanya adalah kul hadhihi sabili. Jadi mengajak itu kepada Islam, bukan kepada nama besar kita, nama harum kita, ormas kita, partai kita, tidak. Dakwah itu seperti itu. Dan sunnah artinya di sini adalah cara atau jalan. Berarti di sini kalau dikatakan sunnah Nabi adalah cara beragama Nabi, jalan yang ditempuh Nabi di dalam beragama. Berarti dakwah sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada orang untuk mengikuti cara beragama Nabi, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dalam beragama. Paham? Udah selesai. Udah paham? Dan kita buka tanya jawab. Sebentar ya. Nah, sekarang subhat yang paling kata orang Tasik fenomenal. Kata orang Tasik fenomenal. Artinya fenomenal. Yang gitu. Dibaca orang Sunda fenomenal. Dan idza zulzila kan idza juljila. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Pokoknya masjid kalau sholat imamnya itu aduh udah mati aku udah. Idza juljila. Masya Allah, udah hancur semua semajid itu. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Diingatin juga susah, nyari masjid. Oke, ikhwah sekalian, yang paling fenomenal dan mudah ditengarai orang awam adalah syubhat bahwa dakwah ini mengusung simbol-simbol dan dakwah Wahabi.
Ini paling keren. Wahabi. Berani nggak bahas ini? Mereka jauh dua dong. Lanjut nggak nih? Begitu semangat, anak jadi juga semangat. Antum lemes, gue juga mulai. Kalau bahas yang sensitif, yang nyaman-nyaman aja, yang enak-enak aja itu gampang. Yang paling enak tema apa? Rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Nah, dari awal sampai akhir anteng. Ini Wahabi. Jadi mereka mengatakan Wahabi itu diantaranya jadi Pak fitnah, subhat yang disampaikan oleh Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini gurunya orang-orang sufi Indonesia, gurunya orang-orang yang anti Wahabi di Indonesia, dan hampir subhat yang mereka gulirkan adalah dari kitab ini, yaitu judulnya Fitnatul Wahabi. Saya nggak baca semua, untuk baca sendiri. Saya baca yang paling penting. Kata dia, di dalam kitab itu mengusung subhat banyak sekali. Ya, kalau subhatnya cuma ini saja, saya akan bedah per kalimat. Cuman kan ada kurang lebih 7 subhat yang Anda sampaikan pada forum ini. Ya, mudah-mudahan antum nggak tidur, nggak ngantuk. Yang ngantuk istilah apa ya? Baik. Wasaru, orang-orang Wahabi itu ya'taqiduna, meyakini anna man lam ya'taqid, siapa saja yang tidak berkeyakinan maqalahu Ibnu Abdul Wahhab, yang disampaikan, diucapkan oleh Ibnu Abdul Wahhab, fahuwa kafirun musyrik, muhdarud dam wal mal, halal darah sama hartanya. Fitnah. Jadi mereka menuduh siapapun yang tidak mau mengikuti ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab apa? Kafir, musyrik, halal darahnya. Di mana kitab itu dia ngomong? Antum pernah menemukan itu di Kashfus Syubhat? Antum pernah menemukan itu di kitab Al-Usulus Salasah? Antum pernah menemukan di dalam kitab Tauhid bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan siapa yang tidak mengikuti saya kafir? Ada? Fitnah. Jadi cocok judulnya buku dia, Fitnah. Wah, ini kalau apalagi kalau kita baca satu persatu, dan ini menjadi angle dakwah mereka yang anti Wahabi, anti dakwah sunnah di sela-sela itu disampaikan kepada jamaah awam. Bahkan dia julukin kita Wahabi, lebih seru lagi Wahabo, lebih seru lagi Wahaboy. Keren. Makanya antum kalau ngaji sama saya, jangan takut dituduh Wahabi, jangan cengeng dituduh. Ada curhat pernah sama saya, Ustaz, anak setelah ngaji di antum diserang dituduh RT Wahabi, Ustaz, gimana menurut kamu, Ustaz? Mas cengeng banget, antum kelas RT, gue kelas YouTube. Aku lihat di YouTube Gembong Wahabi siapa? Cengeng banget loh. Antum pengen gak dituduh Wahabi, lakukan 5. Selesai. 1 rokok, 2 tahlilan, 3 maulidam. Udah selesai. Apalagi ada sholawatnya juga joget. 4 ziarah Wali Songo. 5 jangan anti tradisi budaya. Selesai. Anak Pak, kalau mau sekarang nggak dituduh Wahabi, selesai.
Ziarah Wali Songo satu aja bikin konten 1 menit. Ustadz mimpin tahlilan di makam Sunan Kalijogo, selesai. Oh, aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah. Selesai. Aku mau itu, pilihannya nggak ada. Udah sabar sampai antum yang istirahat atau mereka yang istirahat. Oke. Ini baru satu kedustaan mereka atas nama Syekh Abdul Aziz bin ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masya Allah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh seakan-akan mengkafirkan siapa saja, memusyrikkan siapa saja yang tidak sependapat dengan pendapat beliau. Auzubillah. Satu aja cukup. Dan nanti kapan-kapan ini buku kita bedah di sini. Ini ngajinya mau rutin atau insidental? Kalau hari Ahad gitu gimana? Oke. Jadi nanti Ahad ke-7 ya. Ahad ke-6 ya. Apa? Ada nggak? Coba. Oke, ya. Nanti setiap Ahad ke-4 jam 3. Jam 3 dini hari. Oke. Oke, antum udah manusia normal. Jadi kita bikin normal aja jam 9:30. Oke. Nanti kita bahas kita apa, Pak? Talbis iblis. Berani atau bahas itu? Keras banget itu kita. Nanti anak cariin aja deh, kita mujarobat. Kalau itu paling enak, lulus selesai jadi dukun semua. Oke, ya. Syubhat Wahabi. Ikhwan sekalian, Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab tidak lain kecuali umat ahli sunnati wal jamaah. Itu ditegaskan oleh para tokoh internasional, para tokoh nasional, diantaranya yang meneguhkan menggemari dakwah beliau adalah Soekarno. Di dalam kitabnya di bawah bendera revolusi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hamka, semua mengapresiasi. Jadi clear. Jadi, dan subhanallah Pak, saya menulis membedah akar fitnah Wahabi. Gak ada satupun yang sekarang membantah. Terakhir memitigasi stigma Wahabi, gak ada yang bisa bantah. Ketika kita sekarang dialog, clear juga. Gak ada masalah. Bahkan ketika saya dialog dengan Majelis Ulama Indonesia sekabupaten Cikarang, itu ketua-ketua MUI kecamatan datang semua, anak nanya, Pak Kiai, sesat saya itu di mana? Tolong tunjukin. Gak usah besok, sekarang anak cabut. Dia bilang, ya siapa bilang kamu sesat? Akan selesai. Nah kenapa giliran pulang obatnya habis, kumat lagi? Wahabi keluar lagi. Ya Allah. Harusnya kemana-mana bawa panadol gitu. Biar enggak sekarang dakwahnya cuma temanya Wahabi. Emang nggak ada lagi. Itu Sahih Bukhari Pak. Hadisnya lebih dari 4.000. Dibahas setiap majelis ilmu. Seminggu sekali aja nggak habis tuh 20 tahun. Sahih Bukhari itu juga sama Sahih Muslim
dibahas 20 tahun juga nggak habis. Kok dakwah kayak kurang bahan? Kalau nggak gesek Wahabi kayak nggak laku. Cukup ya. Nah, subhat yang kedua sekarang. Dulu. Yang kedua, dakwah sunnah ini katanya dakwah salafiyah yang tidak lain adalah kelompok yang suka saling menyerang antar mereka sendiri, saling memusuhi dan menyesatkan antar mereka. Ini paling keren. Dan ini digulirkan mereka-mereka yang entah kecewa bisnisnya amro, atau mungkin sudah tidak lagi laku di dakwah salafiyah, atau mungkin macam-macam. Dia menuduh dakwah jamaah salafiyah. Pak, saya tanya kepada antum semua, apakah muslim semua mewakili Islam? Anak tanya sama antum. Oh, enggak. Ada enggak muslim yang maling? Ada enggak muslim yang sekarang selingkuh? Ada enggak muslim yang korupsi? Ada. Lah kalau sekarang antum menilai dakwah sunnah yang mulia ini dengan oknum, maaf, itu bukan penilaian yang objektif. Kenapa enggak antum nilai dakwah ini lewat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Dan itu adalah figur kita. Dan yang lebih top adalah Rasulullah yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Jika kamu ingin menjadikan seorang itu sebagai figur, hendaknya Anda menjadikan sahabat Nabi itu sebagai figur teladan. Itu top kita. Itu sekarang apa? Figur ideal kita. Orang itu kan kalau soal masalah ingin merubah diri kan harus punya 3 diri. Diri ideal, diri realita, baru harga diri. Sekarang diri ideal kita siapa? Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan khairun nas. Diri kita siapa? Ya kenyataannya sekarang mungkin saya masih malas sholatnya, mungkin sekarang jilbabnya juga belum sempurna, mungkin ngikutin muamalah Islam juga masih kadang-kadang kena, kadang tidak. Diri kita, ketika kita itu makin baik mengikuti diri ideal, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, maka makin kita punya harga diri. Ketika kita sekarang ini bermasalah harga dirinya, maka pilihannya cuma 2, nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Bodoh saya. Tapi mending orang yang nggak tahu, orang yang dirinya nggak tahu daripada nggak tahu diri. Contoh, ada laki-laki nggak tahu diri, gaji cuma juga 7 juta, mau kawin lagi. Ya Allah, kampret. Yang gajinya 40 juta aja gak berani. Yang rumahnya itu masih 3, gak berani. Nah, rumahnya udah 3, gak berani. Perusahaan 3 gak berani. Ini berani-beraninya gaji baru 7 juta. Apa itu namanya laki-laki? Nggak tahu diri. Nah yang punya gaji 40 nggak nikah lagi, apa namanya? Dirinya nggak tahu. Ngaca gitu loh mas. Sudahlah, apa ini udah gini aja deh, kita closing. Udah muka-muka antum aja, jangan bahas poligami. Titik. Muka sesat gitu. Maksudnya dalam masalah urusan poligami. Mendingan antum ikut GAP, kelompok anti ta'addud. Gitu. GAP ya. Grup anti ta'addud. Ada yang GAP.
Harum anti madu. Jadi kembali lagi Pak, kalau sekarang kita lihat kanan kiri kita, realitas. Anak tanya, ada nggak di antara, jujur, ada nggak di antara kita kalau ngutang suka gak balik? Jujur. Wassalamualaikum. Ada nggak? Sholatnya yang masih malas ke masjid, ada nggak? Ada nggak yang sekarang datang ke sini masih ngerokok? Ini namanya murid saya. Inilah model-model murid saya. Tulus ikhlas mengakui bahwa dia ngerokok. Terus kemudian nyatakan bahwa wah dalam dakwah salafi itu merokok. Gak bisa. Kita ketika menilai Islam jangan pakai kacamata Muslim, tapi kacamatanya adalah ajaran yang telah dituangkan di dalam Al-Quran. Panutan kita adalah khairun nas. Kemudian sahabat, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabi. Kenapa alasannya? Simple, kata Abdullah ibn Mas'ud, fa innahum abarrul ummati quluba, karena mereka itu orang yang paling baik hati, maksudnya keyakinan dan takwa. Wa a'maquha ilma, paling dalam ilmunya karena langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit penyimpangannya karena kalau salah langsung ditegur oleh Rasulullah, kalau enggak langsung oleh Allah. Itu. Oleh karena itu kita semuanya ini di dalam rangka menuju ke sana, di dalam rangka mengikuti, bukan di dalam rangka saya ini pasti masuk surga. Mengikuti ahli sunnati wal jamaah. Panutan kita siapa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Itu. Lihat syubhat yang ketiga. Dakwah salaf ini, dakwah sunnah ini, dakwah intoleran. Oh, keren. Nembak kita dengan teroris gak bisa, karena kita juga anti teror. Bahkan ketika muncul pertama kali saya tulis kitab jihad melawan teror, kita bedah di amar ma'ruf, wah langsung diserang. Antum masih ingat? Ada nggak masih ingat? Nah ini pelaku sejarah yang saya hidup di Jemen semua. Ustadznya diserang pada lari, kurang aja. Makanya gue kapok aja di sana. Bismillah. Ketika muncul ISIS, Pak, anak itu diundang oleh Pemda DKI Jakarta untuk menjelaskan tentang ISIS sejarahnya dari zaman ke zaman. Itu di depan seluruh ormas Jabodetabek, dari kepolisian Pak Sigit Sulistyo yang sekarang Kapolri, dari kirinya kalau nggak saya seluruh dari Pangdam itu masih Dudung Abdurrahman, itu masih dulu itu kolonel. Anda jelasin itu intolerannya di teroris di mana enggak karena itu apa? Radikal itu penting, makanya kopi yang paling enak kopi radik, benar enggak? Karena apa? Rasanya mendalam. Radik itu dari kalimat apa? Radikal. Berarti mempelajari Islam itu wajib nggak secara mendalam? Berarti mempelajari Islam secara mendalam itu bahasa Inggris Latinnya mempelajari Islam secara radikal. Nggak ngerti bahasa KBBI, coba buka YouTube, YouTube lagi, buka Google, coba tanya Google radikal iyalah. Belajar bareng-bareng, nggak apa-apa, lihat YouTube, tanya Mbak Google. Apa artinya radikal? Ya tuh nggak apa-apa, ngaji masih lama. Saya nggak mentarget, nggak selesai.
Terus yang lainnya asli kata radikal. Asli kata, antum KBBI jangan arti ini. Coba KBBI artinya radikal apa? Apa? Secara mendasar menyeluruh. Itu definisinya orang nggak jelas tuh. Dan kita nanya AI aja deh, radikal AI gimana? Radikal menurut AI. AI jawab jujur dia. Itu karena nggak dapat suap ya. Dan radikal dalam konteks politik dan sosial, radikal dalam kimia, radikal dalam konteks umum adalah dapat berarti sesuatu yang jauh dari norma. Nah, ini penggunaan istilah radikal dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan perspektif orang yang menggunakannya. Berarti subjektif. Tuh. Tapi yang benar tadi itu mendalam, menyeluruh. Salahnya, Mas, antum belajar Islam secara mendalam menyeluruh, salah nggak? Salahnya di udkhulu fi silmi kafah. Itu dikatain entum mana? Ada subhanallah, dai tokoh kemana-mana ceramahnya cuma intoleran, nggak punya bahan. Dan yang dimaksudkan mereka kelompok intoleran itu siapa? Ternyata dari penelitian saya, S3 saya, disertasi saya yang judulnya Wasatiyah, nilai-nilai Wasatiyah dalam pembelajaran PAI di tingkat SMA, yang dimaksudkan itu 4 Pak. 1, orang yang mengatakan kepada non-muslim itu kafir. Itu intoleran. Jadi siapa saja yang mengatakan kepada orang-orang non-muslim selain Islam kafir, itu intoleran. Makanya mereka mengeluarkan fatwa nggak boleh mengatakan kepada non-muslim kafir. Yang bagus apa? Non-muslim. Padahal belum tentu bagus menurut persepsi dia, bagus di dalam masalah keseluruhannya. Contoh Pak, antum terjemahin non-muslim. Muslim Islam itu artinya apa? Selamat. Non-muslim nggak selamat. Coba antum ceramah, wahai saudaraku sekalian yang nggak selamat, malah parah. Mendingan kita katakan kafir. Kafir itu apa? Kafir itu menutup. Makanya di dalam masalah cetak menyetak, penutup buku namanya kafir. Itu bahasa Arab itu. Kafir. Itu kafir dalam bahasa Inggris, bahasa Tasik kafir. Salah ini kafir. Bahkan Pak, sebelum dipakai oleh Islam, kalimat kafir itu dipakai orang-orang jahiliyah untuk nama petani. Makanya petani itu nama bahasa Arabnya apa? Kafir liyaghidha bihimul kufar. Di dalam firman Allah surat apa? Surat Muhammad. Kufar, kafir itu apa? Dulu dipakai sebelum Islam itu untuk nama petani. Kenapa dikatakan petani itu kafir? Karena menutup biji-bijian yang ditanam dengan tanah. Dulu ya, jangan nanti antum siarin diviralkan petani itu kafir, nanti saya dipotong lagi, kurang ajar. Itu bahasanya Yuli. Liyaghidha bihimul kuffar. Jadi Allah mengumpamakan sahabat Nabi itu, Nabi dan para sahabatnya itu seperti petani mengembangkan satu tanaman yang berkah tumbuh seperti padi, atau seperti apa itu namanya pohon, ditebang satu tumbuh lagi, akhirnya membuat iri para petani, para kufar petani. Malah nggak pernah dipakai non-muslim, non-Islam. Coba untuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
nggak selamat. Antum ceramah di podium, wahai orang-orang yang nggak selamat, selamat siang. Dan Pak, Masya Allah, kalimat kafir ini atau kufur atau kafirun itu dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran lebih dari 400 kali. Di antaranya, Qul ya ayyuhan innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Itu. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisul salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 sama dengan 1, 1, 3. Banyak. Apalagi Rasulullah. Jadi kalimat kufur dan kafir itu suatu kata pilihan Allah, pilihan Rasul untuk sesuatu yang paling tepat menjuluki ini sesuatu. Musyrik itu kafir paling tepat. Nah, kalau persepsi itu negatif, itu persepsi Anda. Tapi Al-Quran menghadirkan suatu kalimat gak ada yang sia-sia, Pak. Bahkan dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, Allah sifatin semua wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Artinya kalimat-kalimat yang dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran semuanya adalah penuh dengan keadilan. Apalagi isinya, apalagi ajarannya, apalagi muatannya. Nah itu surat yang berapa itu? Sekarang keempat. Intoleran. Jadi, baru tadi satu ya. Yang dikatain intoleran tadi, non-muslim ini mengatakan non-muslim kafir. Yang kedua, suka membid'ah-bid'ahkan amalan orang lain. 3, Wahabi. Nah ini udah paling top ini. Pokoknya siapapun yang digelari Wahabi pasti intoleran. Yang keempat, anti tradisi budaya. Itu intoleran. Tuh. Udah, jadi kalau antum sekarang ini mencari-cari siapa sih yang sebetulnya yang mereka maksud dengan intoleran, 1 mengatakan kepada orang beragama lain kafir, 2 Wahabi, 3 suka membid'ah-bid'ahkan, anti tradisi budaya. Mungkin kalau ditambah, tapi nggak mempan Pak, anti NKRI. Tapi nggak mempan, di mana antinya? Loh kalau antum bedah dada saya merah putih, loh kan gitu. Emang saya Arab, memang saya Yaman, asli Indonesia. Kok itu anti NKRI? Lahir di sini, bapak saya di sini, mbah saya di sini, nenek moyang saya di sini. Kalau soal agama, agama itu bagi seorang muslim adalah apa? Panglima di atas segala-galanya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Kalau kita dikatakan anti NKRI, pernah nggak di dalam dakwah saya untuk melakukan disintegrasi bangsa ini supaya sekarang ini Papua lepas dari Indonesia? Enggak. Anti Pancasila pernah nggak antum dengar YouTube saya? Enggak. Mengotak-atik apalagi mengajak jamaah untuk melawan pemerintah? Enggak itu. Loh, anti NKRI-nya di mana? Antum muka-muka anti NKRI ada? Iya. Paling bantal listrik tok itu. Itu, antum aku ya. Bayar makanya listrik. Aneh, Mbak. Mereka itu menuduh sesuatu yang kosong seakan-akan didukung dengan berbagai macam kasakusuk, istilah-istilah, dan juga dukungan apros dari jamaah seakan-akan ada. Contoh, mereka menuduh Wahabi itu membakar ribuan kitab para ulama. Kita tanya, buku apa aja yang pernah dibakar? Tunjukin. Gak bisa. Ya kan ribuan, tolong tunjukin 10 aja yang pernah dibakar oleh Wahabi. Wahabi adalah sekte berdarah. Sekarang tolong tunjukin.
jamaah haji satu aja yang pernah disembelih oleh Wahabi di Mekah? Ada? Bekasi? Ada nggak laporan? Nggak usah zaman Belanda, zaman sekarang kemerdekaan, kan Mbah Antum, tetangga Antum, ada nggak berita-berita jamaah haji Bekasi disembelih Wahabi di Mekah? Nggak ada itu, Pak. Malah Masya Allah pelayanannya yang mereka dituduh Wahabi itu, subhanallah, tentaranya, polisinya, masjidnya bersih wangi, Masya Allah, dan nggak ada kotak infak. Coba kalau itu Masjidil Haram di Bekasi, toiletnya aja dipasang tarif. Betul. Wah, dengan 2.000, 5.000 kan lumayan. Itu makanya saya itu pernah diundang anak-anak mahasiswa Yordania, ditanya, Ustadz itu tarifnya berapa? Terus menyampaikan ke saya, Ustadz ditanya sama ini teman-teman mahasiswa, tarifnya berapa? Mas, emang gue toilet mas? Tanya tarif. Ya, antum kalau nanya sekali lagi anak nggak datang. Tarif berapa? Mau toilet? Itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi intoleran di mananya? Anti NKRI di mana? Itu, ayo. Ketika zaman Pak Badrudin Haiti jadi Kapolri, saat itu saya ditunjuk untuk menjadi penasehat audiensi ke Kapolda untuk menjelaskan tentang masalah radikalisme, terorisme. Itu. Ya. Kalau sekarang nggak diminta, ya sudah. Loh, kita itu mendekat bukan dalam rangka untuk menjilat, dan jauh dalam rangka bukan untuk bukhot, kan gitu. Dakwah sampai alhamdulillah dipakai, alhamdulillah, ya sudah. Bagi saya Pak, nggak diundang di sini juga nggak apa-apa. Dihentikan kajian di masjid, nggak apa. Bagi saya Pak, dakwah itu di pinggir rel kereta nggak ada masalah. Yang penting disotir. Kalau disyuting kan bagus. Gitu loh. Jadi dan ada juga latihanin semua. Diajak dialog, mau ya, ayo. Oh, ngobrol. Ya. Jadi dialog-dialog yang ada itu, ya, yang paling spektakuler itu 4 kejadian. Saya jelasin semua. Itu yang paling nonjok itu yang datang ke Roja. Pak, kenapa Bapak sekarang anti Roja? Ya habis Pak Roja itu suka membid'ah-bid'ahkan amalan kita. Keliru Pak. Yang membid'ahkan amalan Bapak apa aja? Tahlilan. Tahlilan itu yang mengharamkan kitab Bapak sendiri. Tunjukin. Nih kitab yang melarang nih. Buka I'anatul Thalibin. Dibuka hasil bahsul masail. Iya itu, tapi saya belum baca, makanya baca loh. Itu ngeselin. Yang melarang itu bukan Roja, kita Bapak sendiri. Lain kali disiapin ya. Ini ngaji. Yang pertama disiapin tisu, terus kemudian gelas Starbucks. Enggak boleh gitu. Terus apa lagi? Gorengan, terus buah-buahan. Ini nggak jadi ngaji. Oke ya, yang minimal tisu. Dakwah intoleran. Oke? Dilanjutin nggak? Benar nih? Kalau bosan ngomong aja. Lu juga cepat lulus. Oke. Intoleran di mana? Ya. Kita bedah satu persatu. Bahkan ketika saya itu dialog di Batam, Pak, saya datangin itu kiainya, ustadznya atau apalah terserah, Gusnya. Gus, gini aja Gus. Dari kan itu
kita itu disampaikan kurang lebih 13 apa 16 tema dialog dalam satu waktu. Gak mungkin. Ternyata yang keluar cuma 7. Coba anak mempelajari 16 tema. Wah, itu persiapannya kan anak sisir itu satu persatu subhannya dan bantahnya. Yang keluar cuma 7, dia nyiapin 7, gue 16. Keluar kan? Udah gitu nggak keluar lagi. Di antaranya hormat bendera, terus qasidah burdah ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sadayana. Nah, Gus gini aja Gus, selain tadi coba kita bedah di Jakarta, nanti antum bawa aja jamaah antum 1000, kita 1000 di suatu ruangan terbuka, kita bedah satu-satu. Pertemuan kali ini membahas tahlilan, khusus tahlilan. Nanti pertemuan kedua khusus Maulid Nabi. Pertemuan ketiga khusus bahas qasidah ya Rabbi bil Mustafa. Enak. Pertemuan yang terakhir, ya Rabbana ya Quddus sahilana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Nah, itu lagunya di sekitar kuburan para habaib. Kita bedah itu sejarah habaib. Berani nggak bedah itu? Cemen, berani tadi. Nggak berani, Bekasi. Berani cuma di dalam karung. Clear, intoleran. Ya. Kita sanggup mengargumenkan dimanapun dan kepada siapa. Bahkan penelitian saya adalah kaitannya dengan pembelajaran nilai-nilai wasatiyah, moderasi beragama. Tapi gitu, mereka itu maunya di balik layar, maunya di belakang layar, mau mereka itu kasak-kusuk. Kemarin kan saya itu ngaji di mana itu, sering dikatkan, titik diundang lagi, pindah tempat lagi. Mas, saya ini kayak dai kaki 5. Sering diusir-usir, sering pindah. Iya Ustaz, begini-begini, ya udah gitu lagi, dintikan lagi, ngundang lagi, ya udah sabar. Nah itu, karena nggak punya partai masalahnya. Nomor 4, ya 4 ya. Ya terserah mantuk. Nah, jadi yang benar itu nomor 4 dan yang 5 bagi yang ngantuk. Dakwah keras anti tradisi dan budaya. Hati-hati itu dakwah keras. Keras apanya Bang? Keras orangnya, dia memang saya bukan makhluk halus. Kalau sekarang keras di dalam materinya, kita menjelaskan hak batin, Pak. Bahkan katanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, puncak kebahagiaan seseorang adalah mampu membedakan antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, dan iman dengan kufur. Kita jelaskan tauhid itu seperti ini. Kemudian konsekuensi daripada tauhid apa? Menjelaskan syirik. Pasti ada yang amalia syirik yang kesodok. Nah itu yang mereka katakan keras. Coba untuk kalau nggak nyirik, aman kok. Coba untuk kalau nggak mengamalkan bid'ah, aman. Coba sekarang kita anak bahas riba, selembut apapun di depan orang rentenir kesinggungan ya. Selembut apapun saya jelaskan dengan bahasa. Kita di dalam masalah bunga ini harus hati-hati karena bunga itu ada 2 macam. Bunga harum wangi, ada bunga yang tidak harum wangi. Nah, bunga yang tidak harum wangi adalah bunga-bunga yang dikeluarkan oleh bank. Walaupun begitu, bagi siapa saja yang sekarang mau senang bunga silakan. Tapi bunga yang satu ini tolong dihindari. Kita usahakan lembut, bagus. Wah, bunga dikaitkan dengan taman safari masih nggak tersinggung.
bunga dikaitkan dengan taman anggrek masih terima. Kok ngomong-ngomong bang, tersinggung nggak rentenir? Tersinggung. Selembut apapun antum menyampaikan tentang pacaran, sampaikan kepada orang yang lagi pacaran, tersinggung nggak? Soal masalah ketersinggungan, kemudian dia nyolot mengatakan katanya keras, yang salah siapa? Ya wajar lah. Sekarang gini, anak ada 2 meter, anak benturkan jaraknya 1 meter, beda nggak benturannya kalau jaraknya cuma 10 cm? Beda, tik nggak baca. Tapi antum juga jaraknya makin jauh dia dari nilai yang kita sampaikan, benturannya makin keras nggak? Logis dia tersinggung dan marah-marah sehingga mengatakan menuduh kita dakwahnya keras. Udah itu aja. Saya coba kalau benturannya, nah selesai, nggak ada apa-apa. Coba jaraknya yang ini berat, benturin jarak 1 meter, pecah nggak? Pecah. Itu. Kalau sekarang materi yang disampaikan ringan, orangnya juga sudah sadar dikit-dikit, benturan dengan pecah nggak? Enggak. Itu aja logikanya. Kita pakai teori apa yang namanya? Fisika benturan. Teorinya siapa itu? Teori saya. Ini ditambah panasnya, Pak. Biar agak panjang dikit. Kalau nggak panas, betutup. Oke. Tradisi budaya kita lanjutin, Pak. Coba bayangin, kalau semua tradisi budaya dimasukkan ke dalam Islam, diklaim diwajibkan untuk diamalkan orang-orang Islam, Pak. Setiap daerah punya budaya nggak? Ada budaya Sulawesi, ada budaya Papua, ada budaya mana lagi? Oh, Sumatera, Kalimantan, Jawa aja, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya dinisbatkan ke Islam, dikait-kaitkan dengan Islam. Kalau nggak diamalkan nanti musuhin, Pak. Betapa beratnya nanti Islam itu menjadi agama. Belum lagi budaya Pakistan, Bangladesh, apalagi India, Arab Saudi, Kuwait. Wah, nanti akhirnya yang jadi korban apa? Ajaran agama tersingkirkan, yang menonjol, yang diamalkan jadinya apa? Budaya di atas namakan fakta. Sekarang lihat kawin, yang menonjol budaya apa? Islamnya, budayanya. Kematian, yang menonjol sunnahnya apa? Budayanya, budaya. Karena budaya itu sudah mendarah daging, budaya sudah lengket, sementara agama ini baru dia kenal, maka otomatis yang tersingkirkan Islam ajarannya, yang diamalkan pelan-pelan budayanya, supaya tidak merasa disalahkan, diembel-embelin Islam dibudayakan atau budaya diislamkan, nggak tahu dengan benar yang mana. Benar mana Pak? Islam dibudayakan atau budaya diislamkan? Budaya diislamkan, kata dia. Ya ibarat botol, ada yang bawa botol nggak? Ada yang botol, ada yang bawa berbintang nggak? Umpamanya, ya. Bawa botol berbintang, kata dia. Mampu komer, tapi komernya dibuang, diganti diisi teh. Itu. Ini maknanya Islamisasi. Makanya yang terjadi akhirnya bukan Islam dijawakan, tapi Jawa. Yang benar Jawa bukan diislamkan, tapi Islam dijawakan. Akhirnya ada istilah Islam kejawen, atau dalam bahasa kerennya Islam Nusantara. Makanya kemarin di Jepang saya bilang Islam Nusantara nggak boleh dakwah di Jepang karena Jepang bukan Nusantara. Nah, kalau ada yang datang ke sini dari kelompok Islam Nusantara, jangan dipakai dan jangan hadir karena dia cukup kurang Nusantara. Jepang nggak perlu.
Islam kok dibatas-batasi dengan teritorial, Islam Nusantara, Islam Bugis, Islam Melayu, Islam Sumatera, Islam Jawa. Aduh, Islam itu cuma satu. Nanti ada Islam Arab. Capek nih orang. Jadi berarti apa Pak? Islam itu bukan anti tradisi budaya, tapi juga dia tidak menelan mentah-mentah budaya. Islam itu akomodatif terhadap tradisi budaya, tapi juga selektif. Makanya Islam itu menstandarisasikan, Islam itu mencoba untuk meluruskan budaya. Yang benar diakui, yang salah. Contoh sekarang mau coba, ada salah satu budaya daerah ngadu kebo, kalau mati bahagia kebo. Ini dia. Apa itu kita benarkan? Ada lagi ngadu sapi, ada lagi apa? Itu. Terus ada budaya, masya Allah ya, siapa aja yang mau kawin harus berhasil nyuri istri, calon istrinya. Itu. Ada budaya nanti pokoknya sekarang kan sudah membudaya, bahkan orang tua nggak terima anaknya kalau sebelum nikah nggak pacaran, ya enggak? Budaya. Jadi Islam itu kita standarisasikan atau budaya yang kita standarisasikan? Kalau kita standarisasikan Islamnya Pak, ibarat kita itu beli kain, kurang bahannya, dicuklek meterannya, dipotong meterannya, meteran disuruh menyesuaikan kain. Bener nggak itu? Harusnya kain disuruh menyesuaikan meterannya, bukan beli Pak kain kurang, ya Mas biar pas ya Mas ya, meterannya saya potong ya pas ya nggak bener. Antum sebagai pembeli kain yakin nggak terima Pak, kok jadinya kain kok jadinya meteran menyesuaikan kainnya, bukan kain menyesuaikan meteran. Terus ada lagi subhat, mengaku paling benar sendiri. Oh, ini paling keren. Ngaku paling benar sendiri. Nah, ibu-ibu masih betah? Masih oke? Ya, bapak-bapak? Lanjut? Zahir batin? Jadi kita dianggap mengaku paling benar sendiri. Duh, Pak, coba kalau kita ngaji sekarang di sini, kita kasih judul dan ngajak orang Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan membuat tema penyesatan. Semoga kita semua jadi orang-orang sesat. Antum terima? Dan kita sebaiknya menjadi orang-orang salah. Karena jadi orang benar itu salah. Mendingan jadi orang apa? Salah. Orang benar disalahin kok. Ngaku paling benar sendiri. Pak, saya katakan kepada antum, ngaku paling benar artinya menyampaikan kebenaran yang itu datang dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Perintah Allah, kebenaran itu datang dari Allah, jangan ragu-ragu di dalam menyampaikan. Dan Rasulullah SAW itu ketika diutus menyampaikan kebenaran atau kesalahan? Kebenaran. Kecuali kalau sekarang ini Pak, dakwah menyampaikan kebenaran, ngaku paling benar sendiri, artinya menjamin pasti masuk surga? Ya tidak. Lo kalau pengen lihat muka-muka penghuni surga nih ya, nih tolong foto. Enggak. Semua juga kita mengatakan mudah-mudahan kita berharap nanti masuk surga. Iya enggak? Enggak ada satupun ustadz mengajak kita semua ini pasti masuk surga. Enggak ada. Kita semua berharap apa? Rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah. Semoga kita di dalam meniti kebenaran itu apa? Memasukkan kita ke surga. Rasulullah sendiri mengatakan apa? Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amali. Tidak ada seorang di antara kalian masuk surga semata-mata karena amalnya. Ada. Nah, kalau
sekarang kita menyampaikan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah sudah mengatakan kok, taraktu fikum amraini, aku telah tinggalkan di tengah kalian dua perkara, lan tadillu ba'di, tidak akan sesat selamanya setelahku, in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah wa sunnati. Berarti Rasulullah mengatakan tidak akan pernah sesat, pasti benar. Memastikan kebenaran itu lebih penting. Terus gini Pak, antum, anak tanya sama antum, setiap mobil ada nggak buku panduan untuk merawat supaya mobil itu awet? Jangankan mobil, motor, jangankan motor Pak, beli Magic Jet, mesin-mesin yang Masya Allah, vacuum cleaner, itu aja ada buku apa? Petunjuknya untuk merawat supaya mesin itu awet. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia alam semesta, gak mungkin gak menurunkan buku petunjuk. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau mobil Mercy dirawat pakai buku bajai. Wah, habis diservis loncat-loncat ke bajai. Apa jadinya sekarang antum punya blender, antum pakai pedoman buku apa? Pompa air, nggak jalan Pak. Oleh karena itu di sini Allah menurunkan Alkitab dan mengutus Rasulullah menjelaskan Alkitab menjadi As-Sunnah, dan para ulama mengatakan Al-Quran itu lebih butuh kepada Sunnah daripada Sunnah kepada Al-Quran. Karena apa? Karena Sunnah itu menjelaskan. Makanya ya lucu juga Pak, manusia itu mengatur diri sendiri, bikin undang-undang sendiri, menolak syariat. Lucu. Sementara ya Allah, kadang-kadang yang bikin undang-undang itu lulus SMA aja masih dipertanyakan, akademisinya juga mungkin itu tesis yang S1 itu, skripsinya juga ya Allah, ujiannya juga nggak jelas di mana, jangan-jangan ujiannya di parkop. Itu yang bikin undang-undang untuk kita yang nanti mengharamkan kemaluan istri kita, anak-anak kita, merubah-rubah nasib agama kita. Contoh clear apa? Nikah dulu 17 jadi sekarang 19. Antum sekarang anak antum kawin umur 17 itu salah. Itu melanggar undang-undang, bisa kena masalah. Lagi ini siapa yang bikin? Coba kalau dia itu ngerti pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, pernikahan Umar dengan anaknya Ali umur 16 tahun, pernikahan Utsman dengan Nailah yang istri setia menampingi ketika Utsman dibunuh, yang jari-jarinya itu tertebas 4 berapa? 16 tahun ketika nikah sama Utsman. Utsman berapa umurnya? Hampir menginjak 70. Makanya ketika malam pertama Utsman melepas jubahnya, melepas sorbannya, botak, kaget. Utsman juga minder, punya istri muda 16, botak. Masya Allah, kedewasaan kehebatan dia. Si Nailah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, di daerah kami, di suku kami, perempuan itu bangga kalau dapat suami botak. Oh, semangat itu. Masya Allah. Jadi kan nggak minder. Masya Allah. Makanya istri itu jangan gembosi. Istri itu harus menghibur, membesarkan. Dari yang hati suami lagi kecil, siapa yang membesarkan? Istri. Itu. Utang suami yang sedang mengecil, siapa yang membesarkan? Istri. Jadi istri itu tugasnya apa? Membesarkan, membengkak. Itu bagus nggak? Bagus.
nggak apa-apa. Yang nyungsep juga antum sendiri. Oke, clear ya? Makhluk paling benar di mana? Wallahi ya ikhwan, kita dari awal sampai akhir dakwah dari saya sendiri 90 sampai sekarang mendakwahkan apa? Ngajak orang kepada kebenaran, ngajak orang supaya benar, ngajak kulil haq sampai siapa? Abu Dar mengatakan kulil haq walau kana murra, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Selesai. Aku paling benar. Subhanallah. Jadi kalau antum mendapatkan itu bantah dengan diantara yang saya sampaikan. Yang ke-6 menurut versi sebagian kelompok, 7 sebagian 5 menurut kelompok lain. Ya, ini orang-orang awam sudah berselisih. 6 gampang mengatakan bid'ah syirik kafir. Nah, ini. Gampang. Oh, gampang bid'ah-bid'ahkan. Ngafir-ngafirkan, tadi. Kenapa Pak? Syubhat ini muncul karena diilhami dari sekian tokoh-tokoh panutan mereka bahwa katanya dakwah Wahabi, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab itu apa? Mengatakan, menegaskan siapa saja yang tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, meyakini keyakinan yang diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia kafir, musyrik, dan halal darah hartanya. Nauzubillah. Itu aja. Makanya mereka dengan enteng. Padahal Pak, kalau masalah takfir atau menuduh orang bid'ah syirik, ini kan ada dua, mengatakan secara umum, bukan nunjuk hidup. Masya Allah, di Al-Quran di Al-Sunnah bahkan Rasulullah SAW mengatakan sibabul mu'min fusuqun, menghujat seorang mukmin itu adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, memerangi adalah kufur. Tapi kan Rasulullah ini dalam konteks mengatakan secara umum, vonis umum, artinya siapa yang mengatakan begini-begini kafir, siapa yang melakukan begini-begini musyrik, siapa yang menyembah berhala musyrik, siapa yang menyembelih kebo sapi untuk selain Allah musyrik. Salahnya di mana? Yang enggak benar, gegabah, memudah-mudahkan, menggampangkan. Darsallah muka kafir, unjuk orang kafir, musyrik. Setiap ceramahnya kopar kafir, kopar kafir. Itu kita jelaskan. Ini loh amalan-amalan yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Masya Allah. Di dalam Al-Quran ada wa may yartadid minkum wa may yartadda minkum. Kalau kita katakan wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka seperti terjun bebas dari langit, kemudian disambar burung, dipatah-patahkan, lalu dihempas angin ke dalam jurang yang dalam. Kira-kira hancur gak hancur? Itu Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Rasulullah juga mengatakan, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang sumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara, dia telah kufur, au asyraka, telah syirik. Tapi kan konteksnya man siapa? Umum, menjelaskan tentang hakikat kufur, hakikat syirik, hakikat bid'ah. Soal masalah nunjuk muka, nunjuk hidung, memvonis orang pribadi per pribadi, ulama ahli sunnah paling hati-hati. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah, fa inna ahla sunnati yahkumu bil ghairi bil ilmi wal adli wal insaf, la ka hali ahli bid'ah bil jahli wal dhulmi. Ahli sunnah wal jamaah di dalam memvonis orang lain itu disertai ilmu, adil, objektif. Beda dengan ahli bid'ah,
memvonis orang dengan kebodohan dan kezaliman. Serampangan kan? Wah, itu yang ngaji di Al-Azhar itu kan sesat. Sambil bakar-bakar jagung, kipas-kipas, itu jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang itu terorisme. Dan siapa yang serampangan, Pak? Siapa yang sekarang ini mengkafir-kafirkan, memudahkan, menyesatkan? Jadi, mereka. Wa idza marru wa idza innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhamun. Sesungguhnya orang-orang yang berpikir, berotak kriminal terhadap orang-orang beriman itu mengatakan dan mengetahuinya, meledeknya, menghinanya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika berpapasan dengan mereka, kita dijadikan bahan ledekan olok-olokan mereka. Sopo sekarang yang ngasih gelar katok, cikrang, batuk, belang, jenggot panjang, hati-hati itu Wahabi. Ternyata ketemu katok, cikrang, artis. Oh, begitu. Wahabi ini Pak lagi joget. Itu hati-hati batuk, belang. Kalau ketemu ternyata orang Hindu. Ya karena soal batuk itu sensitif, dikukur-kukur aja jadi hitam. Beda. Itu. Belum tentu ahli tahajud. Oh, jenggot panjang, ketemu kambing, Wahabi ini. Masya Allah, Bapak. Antum ini. Padahal Nabi Yesus itu jenggotan enggak? Jenggotan. Nabi Yahya jenggotan enggak? Jenggotan. Nabi Musa jenggotan enggak? Nabi Harun, Pak, ketika dibanting nama Nabi Musa, mau dibanting, dipegang apa? Jenggotnya. Dan Nabi Harun sendiri mengatakan apa? La ta'khud bilihyati, jangan kamu ambil jenggotku wahai Musa. Wala biroksi, kan? Oh, dibanting. Karena Nabi Musa enggak lama. Kamu saya titipin begini aja, saya kan dalam rangka untuk menemui Allah. Ya, kamu biarkan umat saya menyembah pedet. Nabi Musa marah. Pedet ini ngasih apa kalian? Manfaat enggak, motor enggak? Tante gitu, jenggotnya mau kepala, mau dibanting. Nah, ternyata Nabi Musa ngomong, dengarkan, wahai kakanda, saya takut mereka mengatakan begini begitu, artinya merusak, memfitnah. Makanya saya biarkan sampai engkau datang. Ternyata dia juga sadar, adik saya, si ibu, tak berdaya menghadapi mereka. Karena mereka memang begini-begini, karena udah. Akhirnya Musa sambil dipanggil. Itu nomor 7 terakhir, bahwa dakwah ini kelompok aneh, kelompok sesat. Kelompok aneh di mana? Ya, bukan sampai aneh enggak? Enggak ya. Semua kan mirip manusia kan? Alhamdulillah untuk tubuhnya enggak ada yang aneh. Aneh-aneh mungkin cap bajunya, karena di tengah orang-orang baju pakai semi telanjang, bahkan kadang-kadang telanjang. Aneh tata cara sholatnya, karena sholat kita sesuai dengan sunnah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Mereka sholat asar, ditata softnya nggak mau, dirapikan softnya malah kaki kita diinjek, ya. Diajarin tata cara sholat, gerakin jari, malah jari kita dipegang, dicuklek. Itu. Ketika kita katakan bahwa amalia sunnah kepada kematian itu cukup, antum sekarang mandikan, kafani, sholat kubur, habis itu doakan. Aneh, karena mereka habis kematian langsung nyembelih kambing, syukur ada sapi, syukur ada kebo. Bahkan subhanallah habis-habisan, Pak. Si mayit sudah punya utang, sakit-sakitan karena katanya si dukun salah bangun rumahnya, ngadepnya salah. Akhirnya ngutang ke bank, dirubah ngadepnya.
Setelah selesai mati. Subhanallah, udah mau dapat utang dari dapat utangan dari bank, mati. Masya Allah, kambing sih tinggal sisa 2, ayam 3 disembelih, habis ya Allah. Makanya kalau istilah mutin di kampung itu, orang susah seneng untung ya satu, seneng kawin untung, susah mati juga untung. Itu yang aneh. Aneh karena masalah-masalah kaitannya dengan amaliyah ibadah. Ketika puasa nggak mau ngabuburit, ketika puasa dia pakai sumuri ru'yatihi, karena mungkin mereka melakukan berbagai macam muqaddimah, ada patusan, ada unggah-unggahan, ada apa lagi? Wah, macam-macam. Itu yang mereka anggap aneh. Kalau memang seperti itu, antum jangan minder. Karena kita itu akan terasing. Karena satu, kita konsisten terhadap Islam. Kita dianggap aneh terasing karena kita tidak basa-basi di dalam beragama. Dan kita dianggap aneh dan terasing. Karena yang ketiga, karena kita tidak pernah mengatakan kecuali yang hak, batil yang batil, halal yang halal, haram yang apa adanya. Itu makanya dikatakan asing. Maka betul kata Rasulullah, bada'al Islamu ghariban, Islam dulu itu berawal dianggap asing, dalam bahasa mereka itu aneh, fasayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali dianggap asing, aneh. Siapa yang mereka yang aneh? Kata Rasulullah, unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aksaru mimman yuti'uhu. Manusia yang soleh hidup di tengah orang yang jelek banyak sekali, yang membangkang, yang memusuhi, yang membantah lebih banyak daripada yang mentaati. Itu yang namanya orang aneh. Aneh mereka an-nuzza' minal qabail, dari beberapa tempat, komplek A, komplek B, datang ya segini. Coba kalau sholawatan ludak sampai sana, pakai tenda pun masih nusa ya, petilan beberapa segelintir dari kelompok dari kampung-kampung. Makanya isbir ala sunnah, sabar di atas sunnah, karena inna min waraikum ayyamus sabr, di belakang kalian kata Rasulullah akan ada hari-hari penuh dengan butuh kesabaran. Al-qabidu ala dini kal-qabid ala jamrah, orang yang memegang agamanya seperti memegang api. Gitu loh Pak, clear? Jadi ada 7 syubhat terhadap dakwah sunnah yang sudah kita luruskan selama kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan manfaat. Dan sekarang kalau antum mau tanya jawab ya nggak apa-apa, kalau enggak ya bersyukur. Oke, silakan. Banyak sekali. Gimana? Dijawab, antum tetap di tempat ya. Ya, oke. Oke. Bismillah. Ustaz mohon pencerahannya. Kita sholat. Kita sholat di masjid yang depannya ada makam. Kuburan tidak diperbolehkan. Sedangkan di dalam Masjid Nabawi ada 3 makam orang mulia. Gini Pak, Anda jelaskan. Ini termasuk syubhat. Kenapa? Antum sampai hari ini belum tahu bahwa itu salah benernya. Makam Rasulullah ketika Rasulullah SAW dimakamkan itu sudah berupa masjid atau belum? Selesai. Berarti Rasulullah tidak dimakamkan di dalam masjid. Itu satu ya. Kedua,
ketika saat pelebaran itu di zaman siapa? Abdul Malik ibnu Marwan. Saat itu sahabat-sahabat yang masih tersisa, diantaranya Abdullah ibnu Abbas, menolak, memberi nasihat, tidak boleh. Berarti di sini sudah ada yang meluruskan, sudah ada yang menyatakan bahwa itu tidak benar. Kalau memang tidak benar, layak patut nggak untuk jadi rujukan dalil? Dalil kebenaran itu apa? Al-Quran dan Sunnah, bukan masjid. Masjid itu bisa salah, bisa benar. Mas, saya tanya, orang yang sholat di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram, semua sholatnya benar nggak? Hah? Semua benar sholatnya? Orang-orang yang ada di dalam Masjid Haram, Masjid Nabawi ini, semuanya akidahnya lurus. Antum jadikan pedoman, nggak bisa. Umpamanya tiba-tiba antum sholat di Masjid Nabawi, lihat ada orang berdoa, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong saya, umur saya sudah 37, belum dapat jodoh. Kita jadikan dalil, minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh, karena saya temukan ada orang yang berdoa di Masjid Nabawi seperti itu. Benar nggak saudara? Nggak bisa, Pak. Dalil itu qala Allah qala Rasul. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang namanya ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan sahabat. Makanya Imam Malik mengatakan apa-apa yang tidak dianggap bagian agama pada zaman sahabat, maka selamanya bukan menjadi bagian agama. Dan yang terakhir ketiga, Pak, kenapa mereka boleh sholat di situ? Perlu diketahui, kuburan Nabi ini sudah dipagar, pagar kuburan satu, keduanya pagar pekuburan. Setelah itu pagar yang membedakan antara kuburan dengan masjid. Jadi sudah clear, nggak ada masalah. Makanya sholat di belakangnya, di samping kanan kirinya sudah nggak masalah. Sama seperti ada masjid, di sampingnya ada kuburan, kemudian dibatasi tembok masjid sendiri, pagar kuburan sendiri, pagar masjid sendiri, selesai. Ustaz izin bertanya, isbal adalah salah satu dosa besar. Mengapa di negara Arab sendiri, penduduknya khusus yang laki-laki menggunakan, nah ini lagi-lagi Arab, dikiranya semua Arab itu benar, padahal ada Abu Jahal dan termasuk neo Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada neo Abu Lahab. Jadi hadirin sekalian, lagi-lagi dalil itu apa? Rujukan itu apa? Rasulullah mengatakan taraktukum alal mislil bayda, kalian saya tinggalkan di atas ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahari, yang malamnya seperti siangnya. La yazihu anha ba'di illa halikun, tidaklah ada orang yang menyelisihinya, pasti hancur. Apa itu? Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang dikatakan tadi tidak akan tersesat selamanya. Ustaz izin bertanya, apakah diperbolehkan berdoa mengangkat kedua tangan setelah zikir yang disunahkan setelah sholat fardu? Zikir itu Pak, tempatnya itu penuh, tempatnya itu mendinginkan suasana, bukan meminta. Makanya ala bidzikrillah tatmain tenang. Makanya dianjurkan yang berdoa yang mengangkat tangan itu apa? Berdoa. Makanya ada disebutkan dalam riwayat Muslim, ada seorang yang jauh bepergiannya, yutilus safar, as-as akbar, pakainya cupang-camping, rambutnya awut-awutan. Secara zahir dia memenuhi syarat untuk dikabulkan doanya. Yamuddu yadahi ila sama, mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, berarti mengangkat tangan itu untuk berdoa, bukan untuk berzikir. Tapi sayangnya
makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Itu loh Pak. Dan bagaimana seharusnya boleh kita pikir udah cukup dalam kondisi atau duduk dalam kondisi apa berdiri karena kiamat dan mana junub dikir itu boleh berdiri, boleh sambil duduk, boleh tiduran. Ustaz, Assalamualaikum, Anda pernah lihat di media sosial itu sangat marak sekali yang menjual garam ruqyah. Katanya itu sangat banyak manfaatnya. Salah satunya digunakan untuk mandi. Yang anak tanyakan, boleh nggak kita menggunakan garam ruqyah tersebut? Ya Allah, antum beli gitu banyak tuh di rumah. Antum tiup aja sendiri pakai kuliah wal kafirun wallahu. Kalau antum tawasul pakai apa mandi garam, Pak, sekarang ini garam itu memang berfaedah dan tidak ada mistiknya. Antum gunakan sesuai dengan arahan medis, bukan arahan mistis. Ya. Rasulullah SAW juga menganjurkan ruqyah itu simpel, ya, dengan air syukur-syukur zam-zam. Masya Allah, ini pertanyaan saya. Aduh, ini dijawab ini juga kalau liburan panjang. Mohon nasihatnya buat jamaah khususnya buat dalam majelis ilmu ketika Ustaz menyampaikan materi termasuk sesi tanya jawab, sebagian dari mereka ada asyik ngobrol. Iya, memang ini ibu-ibu ya. Kalau memang sudah tiket ngaji, jauh-jauh datang, ditutasi gitu. Jadi jangan ngobrol, jangan pulang gitu. Ini memang ibu-ibu itu tetapnya cuma satu, belanja. Kalau belanja itu tuntas. Oke. Kalau ngobrol juga betah. Makanya ada seorang namanya Taufik Hakim mengatakan, kadang saya itu dianggap orang paling cerewet di tengah laki-laki, setelah bersama ibu-ibu paling pendiam. Gitu. Makanya ciri perempuan itu 5. 1, doyan ngobrol. 2, doyan ngumpul-ngumpul. 3, doyan duit. Doyan nggak? Makanya laki itu rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Iya nggak? Paham nggak yang gue ngomong? Tapi perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa? Perasaan dong mas, perasaan dong, ngerti banget. Si lakinya otak mau pakai otak, nyotaknya mikir tuh. Makanya perempuan itu kalau ngadepin masalah ngomong dulu baru mikir. Tidak lagi mikir dulu baru ngomong. Itu hebatnya perempuan. Mencatat dia, mumpung datang jauh-jauh medan macet, dicatat, dituntasin sampai akhir gitu. Bagaimana mengajak orang tua yang sudah sepuh dan awam agar mau ngaji? Ya, kalau mereka begini Pak, jangan antum berharap seperti sampean. Jadi itu bisa sholat aja untung, nanti mati dipesenin Mbak, nanti gak ada selamatan ya. Oh ya terserahlah, pokoknya saya mati baik-baik aja. Terus diajari tikir, syukur-syukur bisa dikir pagi, sore, simpel-simpel aja, praktis saja. Jangan antum ajak ngaji Riyadhus Shalihin. Itu apalagi umur 80 dikasih hadiah buku Riyadhus Shalihin. Namun Bulughul Maram nggak jadi Pak, dibaca Bulughul Maram. Memperingati hari kematian orang tua seperti 40, 100, 100 ribu dengan mengundang ustaz
bagi makanan besek, ya sama aja. Antum bikin bid'ah baru nanti. Itu hindarin lah. Makanya ada nasihat. Orang yang baru hijrah dari suatu amalan, hendaknya sebisa mungkin menghindari amalan-amalan yang mirip, meskipun itu benar. Mirip-mirip bid'ah dulu, hindari. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa hukumnya pengobatan dengan minum air yang telah dibacakan sholawat dan al-fatihah? Ini kebiasaan dulu saya. Dulu kalau dulu saya kasih tambahan keris Nabi Adam. Saya dulu punya keris Nabi Adam. Ya. Jadi keris Nabi Adam itu warnanya hitam, tapi terbuat dari tembaga. Nah, itu ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dulu kalau anak mau ini dukun, anak celupin minum langsung lahiran akan itu. Terus saya pikir-pikir ini Nabi Adamnya di mana? Kerisnya nyampe cowok. Berarti penipu, ditipu sama setan. Oh, tuh ya. Antum hindarkan seperti itu, nggak akan bakal dapat kesembuhan. Gini loh Pak, antum berobat dengan cara yang syar'i dan dengan cara yang ilmiah, sembuh alhamdulillah. Enggak, antum mati dalam keadaan baik. Itu kalau antum dari dukun sembuh, belum tentu nanti ini terus. Nggak sembuh, mati dalam keadaan suhul khatimah. Saya nanti. Sekarang ruqyah dengan al-fatihah boleh. Kita bacakan sholawat boleh, tapi yang dimaksudkan sholawat ini apa? Apakah sholawat nariyah? Nariyah yang bagaimana? Allahumma sholli sholatan tanhamdu biha atau tanhallu bihi, atau sholawat burdah. Kita tanyakan dulu cara membacakan al-fatihah. Memang betul Ibnu Qayyim itu meruqyah dirinya dengan membaca suratul fatihah yang dibacakan di air Zam-Zam. Saya kira itu cukup. Jam 10:30, mudah-mudahan jam 11:30. Silakan, mudah-mudahan anak doakan ya, amin ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari sampai menjelang siang dijadikan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi, dirahmati, dan perpisahan kita dijauhkan dari keruh hati, perpecahan, dan permusuhan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan teman-teman kita yang lemah di Palestina, yang ditindas, dizalimi oleh Yahudi. Dan mudah-mudahan mereka yang lapar dikenyangkan oleh Allah, yang sekarang ini terjebak di dalam reruntuhan, kalau mati diberikan syahadat oleh Allah, dan kalau masih hidup ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah menangkan orang-orang lemah dari kalangan anak-anak, perempuan, dan orang-orang tua lansia di Palestina dan di seluruh belahan dunia. Semoga Allah berikan pertolongan kepada pemimpin-pemimpin kita di Indonesia, ulama-ulama kita di Indonesia, dan semoga Allah berikan kelurusan di dalam fatwanya, di dalam kebijakannya, dan di dalam menuntun hak-hak rakyat sehingga sampai kepada mereka. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, diterangkan jalan hidayah, dan diberikan ilmu-ilmu yang bisa menghantarkan kepada hidayah Alkitab wa Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.